Ada yang bertanya, Ustadz, sebenarnya COVID itu masih ada atau tidak? Ya, saya bukan ahlinya sih. Kalau dalam wawasan pandangan saya memang ada, tapi tidak sedahsyat, tidak sebahaya yang dikorankan atau yang diekspos, yang disiarkan itu. Begitu media tidak begitu menyiarkan kan juga tidak hiruk-pikuk kan, tidak rame. Jadi memang masalah media sebenarnya. Sekali lagi, COVID bukan tidak ada, tapi tidak sebahaya yang digambarkan orang, tidak sedahsyat yang digambarkan orang. Dan apa sekarang masih ada? Ya kayaknya namanya penyakit itu ya hilangnya agak lama sih. Flu itu hilangnya juga lama, malah tidak bisa hilang kan. Flu itu tetap ada, tergantung kondisi kita. Maka saya berharap walaupun misalnya tidak ada COVID sama sekali, kebiasaan cuci tangan tetap dilaksanakan. Kebiasaan pakai masker walaupun tidak selalu ya. Kalau pakai masker ketika keluar rumah itu sehat kok. Tidak ada COVID tetap pakai masker itu baik. Tapi ya jangan teman-teman terus nggak masker terus pelepekan. Apa pelepekan itu? Ya artinya waktu sholat tuh afdolnya, mohon maaf ya, afdolnya jika punya ndak watuk ndak wahing dibuka supaya bisa khusyuk, supaya ndak pelepekan. Apa pelepekan apa gitu? Sulit bernafas ya, tapi bahasa Indonesia ini gak ono ya pelepekan itu. Tapi penjelasan ngerti, Mas Alfan ngerti kan pelepekan ya bisa. Sementing penjelasan ngerti aja. Mas Khalid ngerti ya? Ya wis. Ya mungkin maksudnya sulit bernafas ya pelepekan, tapi nek sesak nafas ya, sesak. Apa dengan sesak ya? Yes, pokoknya susah bernafas gitu ya. Jadi maksud saya gini lah, di samping itu afdoliyah, keutamaan. Saya tidak mengatakan bahwa pakai masker itu sholatnya tidak sah, enggak. Tapi jelas lebih afdol tidak pakai masker. Mengapa? Karena hidung bisa nyentuh tempat sholat. Pakai masker tetap sah. Tapi kalau sholat wong podo madhep kiblat kan mestinya tidak harus dipakai, bisa kecuali sekali lagi batuk atau wahing. Dan batuk wahing pun sebenarnya menghadap kiblat kan, tidak didep nih kancane kan. Tapi ya kalau batuk dan wahing tolonglah tahu diri supaya ya supaya kiri kanannya tidak lari ya. Jadi soal masker pakailah seperlunya, sepantasnya, terutama ketika di luaran. Kalau sudah dalam gedung kemudian tahu sehat semua ya sudah, kan semuanya juga ingin selamat kan, semuanya juga bersih, tangannya bersih, doa wudhu, lahir batin ya, bersihnya lahir batin orang masjid itu. Dan jarak sholat ya sudahlah mulai agak dinormalkan dikit ini, boleh ada jarak tapi aja ado-ado gitu. Tadi saya Jumatan jaraknya masih 1,5 meter, ya wis gak apa-apa. Antara wong wedi gak kena dilarang, orang takut tidak bisa dilarang. Tapi sebenarnya saya juga nggak nyaman kalau ada jamaah terlalu jauh jaraknya, itu menurut saya ya kok yo kewedian banget gitu loh ya. Sekali lagi kalau berhadapan-hadapan memang jaraknya mungkin 1,5 meter atau 1 meter lebih kalau berhadapan-hadapan. Tapi kalau tidak berhadapan sama-sama menghadap kiblat, mestinya ya ndak usah lah berjarak. Tapi saya tidak menyalahkan yang berjarak, sudahlah itu biar. Tapi di Al-Qadar ini sudah mulai dinormalkan lah, jaraknya ndak usah terlalu jauh. Ya sajadah itu loh, satu sajadah satu orang itu sudah berjarak itu. Sajadah yang gede ngono sing cilik banget ya gak lah. Sing sajadah sing biasa itu, ya, seperti yang sajadah imam itu kan normal itu. Itu sama-sama pakai sajadah sudah jaraknya ada 20 cm itu. Satu dengan yang lain. Cukup sudah. Jadi saya tidak ahli apakah COVID masih ada atau tidak, tapi dalam menghadapi COVID saya mengajak panjenengan sebagaimana selama ini saya bersama jamaah di Al-Qadar. Hati-hati, taat protokol, banyak zikir. Soal zikir COVID itu ya, terkenalnya zikir COVID, tapi sebenarnya itu zikir segala penyakit, segala bahaya itu. Itu kalau
saya laksanakan hanya setelah maghrib dan setelah subuh. Tapi masih ada yang setelah isya, ya tidak apa-apa. Bahkan setelah zuhur, setelah asar boleh. Tapi kalau saya sudah lama, saya terapkan kalau maghrib dan isya dan subuh. Isya boleh ya, boleh tidak. Bukan berarti lalu kita sembrono, tidak ya, namanya apa? Usaha lahir dan batin itu ya sepantasnya. Saya khawatir penjenengan malah bosan. Ya tapi ya jangan bosan ya. Itu zikir baik. Kalau untuk pribadi ya silahkan sebanyak-banyaknya, tapi kalau untuk jamaah ya cukup 3 kali. Dan sekarang ini menurut saya sudah mulai reda, sudah mulai dalam tanda kutip normal. Ya tetap hati-hati tapi jangan terlalu. Sekali lagi, sebagai umat Islam, andalan kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sepantasnya. Sekali lagi saya katakan sepantasnya, jangan berlebihan pakai masker di segala waktu, segala tempat. Nanti dengan istrinya, dengan suaminya juga pakai masker, tidak bagus itu. Ya jadi saya juga agak mohon maaf ya, saya jengkel tapi ya tak empet. Ada aparat yang menghentikan mobil seseorang karena dia dengan istrinya di depan, apa? Sama berjejer, disuruh turun, istrinya suruh di belakang. Batinku aku harus musuh gak enak ya. Iku longko yang rumah gak terima jejer. Lagi lo jejer yang kendaraan mosok sih bojo kok nyangguri sing lanang koyo sopir ngono. Akal pakai mikir. Itu aparat yo berseragam loh. Saya yakin penjenengan juga pernah melihat di video di YouTube-nya. Terlalu menurut saya. Kok yuk arep musuh gak enak. Ya Allah, suami istri itu ya sudah satu badan, satu jiwa, segalanya sudah. Lah ngatasi numpak mobil mosok kon ngarep nguri. Baik, andai kata itu dipatuhi, apa gunanya? Engko teko omah terus aku gak iso muni. Jadi menurut saya ya, wahai aparat, panjenengan memang dapat tugas, ya kami maklum, kami hormat, tapi tolonglah juga gunakan akal sehat supaya panjenengan ketika menghadapi umat tidak gagap. Ya ketika dibantah ya tidak bisa jawab, mereka kan melaksanakan tugas saja. Apa gini aturannya begini, ngono. Lewat sing gawe aturan iki kaya koplak banget. Iku yang Afrika kono iku. Baik, jadi COVID ada atau tidak ada, kita tetap berusaha hidup sehat, hidup tertib, hidup disiplin. Moga-moga kita menjadi hamba-hamba yang sehat, kuat, panjang umur, murah rezeki, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.